Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Alhamdulillah, acara Habib Lutfi Jatma Aswaja ya, nggak pakai N itu berlangsung lancar, kemudian tanpa kendala, meriah, banyak sekali orang. Tetapi tetap tidak lepas dari kontroversi, terutama kontroversinya Mukimad yang di belakangnya juga banyak buzzer-buzzernya PWILS ya. Nah itu satu hal. Lancarnya memang acara ini dihadiri banyak sekali orang ya, itu 50.000 jamaah. Lebih mungkin begitu dari apa yang dilihat, itu dari apa yang dibicarakan oleh salah satu pengurus Jatma Aswaja. Memang kan setelah ada Jatman ini jadi Jetman dan Jatma itu menjadi ada polemik di antara Thoriqoh ya, dan ini memang disayangkan. Gara-garanya apa? Gara-garanya ya PBNU ini tidak bisa mengakomodir, padahal itu adalah perkat antara ulama dan habaib sebetulnya, dan tidak bisa yang namanya mursyid thoriqoh itu dilengserkan. Maka atas permintaan murid-muridnya Habib Lutfi diadakanlah tetap satu naungan besar thoriqoh yang dimursyidi oleh Habib Lutfi, dan beliau itu jasanya di dalam thoriqoh di Indonesia luar biasa, dan itu terlihat dari meriahnya acara yang akan kita saksikan nanti ini. Cuman memang yang diundang itu kan tadinya ada presiden tidak bisa hadir. Kemudian entah tuh Panglima TNI entah diundang entah tidak. Cuman dari reportase ya yang ada itu juga tidak hadir. Kemudian Kapolri juga tidak hadir. Nah, apakah yang dua ini diundang atau tidak saya tidak tahu. Cuman kalau Pak Prabowo itu memang diundang karena memang di baligonya juga ada. Nah, karena tidak hadir Pak Prabowo inilah jadi riuh rendah di jagat maya itu ya, terutama orang-orang yang memang memiliki energi untuk memperhatikan bab pernasaban ini ya. Ini kita punya energi banyak sekali untuk memperhatikan permasalahan yang mana sebetulnya ini bukan suatu masalah sebetulnya ya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita semua karena mengeluarkan energi banyak sekali untuk hal ini. Jadi ini jadi rame kan karena Pak Prabowo tidak datang begitu. Padahal begitu ya. Kepala negara itu biasa saja kalau tidak hadir itu tatkala diundang, karena memang saya juga melihat beberapa agenda kepresidenan itu sedang padat begitu, dan ini acaranya malam dan Pak Prabowo itu beliau sibuk, mungkin ada kesibukan yang lain atau tidak sampai atau lelah, saya tidak tahu. Jadi ihtimalnya banyak ya, termasuk diantaranya mungkin ihtimalnya itu sudah tidak terlalu simpati terhadap Habib Lutfi, itu juga ihtimal, itu juga kemungkinan begitu ya, ada kemungkinan itu ada. Nah, dalam pengertian ada itu ya kita bisa lihat. Nah, cuman ya kita bisa menafikan kemungkinan itu dari mana? Dari pernyataan Pak Menteri yang hadir. Itu mengatakan ada salam dari Pak Prabowo. Nah, itu tidak akan bohong ya yang bersangkutan itu. Jadi ada perwakilan secara lisan untuk mengucapkan salam kepada orang-orang yang hadir dari Pak Prabowo. Dari situ juga sebetulnya kita sudah bisa menghilangkan sangkaan bahwa Pak Prabowo ini sudah tidak memiliki respect terhadap Habib Lutfi atau terhadap habaib secara umum, apalagi begitu ya. Saya kira Pak Prabowo itu tidak sebodoh itu untuk mempercayai perkataannya si Imad itu ya. Nah, malah saya mau menampilkan dulu satu video di mana Habib Lutfi ini diberikan satu tanda jasa begitu oleh Pak Prabowo saat beliau ini masih menteri. Ini kejadiannya belum lama juga, itu 2003 pertengahan ya, Juni kalau tidak salah kejadiannya. Ini kita akan lihat dulu ya. Ini sengaja tidak, jadi audionya ini adalah musik. Saya matikan saja begitu ya musiknya.
Nah ini bulan apa? Bulan 9 2023 akhir berarti ya. Mendapatkan penghargaan Dharma Pertahanan Utama. Nah, ini bukan main-main ya. Ini adalah kelancaran program bidang pendidikan pertahanan. Oke. Itu sudah diakui ya. Jadi simbol jasa itu sudah diberikan oleh Pak Prabowo saat beliau menjadi menteri, dan ini bukan main-main, adalah pertahanan negara yang diberikan simbol dharmanya itu, kebaikannya Habib Lutfi itu. Jadi kalau misalkan kemudian ada isu-isu pemecah belah habaib itu ya, kemudian memalsukan sejarah dan lain sebagainya, itu hanyalah kehidupan ilusi mereka, itu delusional, tidak melihat waqi', tidak melihat kenyataan. Dan tanda jasa ini dia sampai sekarang tidak dicabut, jadi masih melekat. Nah, tatkala dia masih melekat pada diri Habib Lutfi, ini menjadi sebuah kekonyolan tatkala ada beberapa pihak yang menuding Habib Lutfi itu malah ingin katakanlah merusak negara. Apalagi ini diambil secara umum kepada Ba'alwi begitu. Kekonyolan luar biasa. Nah, Anda yang tidak konyol begitu ya, lihatlah kenyataan itu. Dan tatkala Pak Prabowo ini tidak datang, tidak hadir, itu kan biasa ya. Dalam pengertian bahwa tidak mungkin ada baligo dicetak dengan gambar Bapak Presiden apabila memang tidak diundang. Kemudian tidak mungkin pula dicetak apabila tidak memberikan harapan bahwa beliau akan datang. Makanya foto-foto Pak Presiden Prabowo itu tidak ada misalkan pada acara Jetman begitu ya, tidak ada itu pada acara itu. Kenapa tidak ada? Ya karena memang tidak diundang. Atau misalkan memang diundang tapi sudah menolak sedari awal begitu. Itu harus dilihat ya. Di acara Jetman nggak ada, kemudian di acara PWI LSI apalagi. Nah, kalau misalkan Kapolri, saya tidak tahu diundang atau tidak. Kalaupun diundang, itu nanti kita akan lihat pembahasan yang lain. Kemudian Panglima TNI, saya tidak tahu itu diundang atau tidak. Kalaupun diundang, kemudian tidak datang, itu pun kita akan ada pembahasannya sendiri. Nah, itu dulu ya. Nah, acara ini karena memang besar di Istiqlal, kan ramai-ramai beberapa hari sebelumnya itu sudah dikatakan NU jangan datang, jangan hadir. Yang mana ternyata Menteri Agama juga di situ hadir. Kemudian malu lah kalau buat saya itu ya, NU tuh malu dengan acara ini, malu sekali harusnya. Karena sebelumnya suruh siapa begitu bikin surat jangan hadir, ya ada beberapa videonya saya saksikan. Ini malu lah. Nah, kita akan saksikan dulu ya. Semeriah apa acaranya, dan kalau misalkan ada yang memang bisa dilihat, diteliti secara keilmuan, mudah-mudahan kita bisa melihatnya. Oke, itu tadi Al-Habib Bidin ya. Saya alhamdulillah berkesempatan sekali bertemu dengan beliau itu waktu pernikahannya Habib Umar Muthohar, itu bertemu dengan banyak sekali habaib alhamdulillah, dan beliau itu orangnya humble. Saya bertemu kemudian berbincang sangat banyak dengan beliau ya, sangat banyak itu mungkin waktunya 10 sampai 15 menit begitu ya, tidak terlalu lama kalau bukan dengan orang yang sibuk. Beliau itu sibuk, jadi 10-15 menit itu lumayan lah, dan membicarakan beberapa permasalahan, beberapa soal, dan luar biasa. Jadi itu shout out saja ya, shout out buat Habib Bidin. Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Muassis Nahdlatul Ulama Hasyim Asy'ari Baqalal Bangkalan. Ini sedang Bapak dan Ibu yang kami muliakan, berikutnya kita ikuti bersama Baiat Kubro oleh Mursyid Thariqah sekaligus Rois Am dan Ketua Umum Pengurus Besar Jatma Aswaja Al Mukarram wal Muhtaram
Dr. Kiai Haji Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Oke. Oh ini bisa kita lihat ya, tamu-tamunya bukan orang-orang sembarangan ini. Orang yang senang ilmu itu, beberapa di antara yang diundang ini tokoh dunia memang. Alhamdulillah. Senang kita melihatnya itu ya. Dan di sini juga ada beberapa tokoh agama lain ya, disebut lintas agama kan. Ada beberapa tokoh agama yang lain. Wah ini banyak ya. Beberapa hari sebelumnya ini banyak yang memberitakan Masjid Istiqlal sepi. Assalamualaikum. Oke, kita dengarkan ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Padahal ramai begini ya. Alhamdulillahil awwalu bila ibtida wal akhiru bila intiha. Jami'u sifatil ulya wal izzati wal kibriya. Wassalatu wassalamu ala imami ahli sofai wal wafa. Qutbil anbiya wal awliya. Sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu khairid alaihi dawa wasallam. likulli saqamin wada' rahmatan wasyifa fi sirri wal jila wa ala alihi wa sahbihi madamatil ard was sama' amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya banggakan Bapak Menteri Agama dan beberapa Bapak Menteri-Menteri yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tidak berarti kita mengurangi takdim hormat kita kepada para beliau. Juga yang saya hormati para masyayikh, para ulama, khususnya guru kita yang dari Mesir, Syekh Usamah Al-Azhari dan Syekh Basud, Syekh Muhammad Al-Maghribi, dan beberapa tokoh-tokoh lintas agama yang selalu kita banggakan. Dan kita bangga juga malam ini kita bisa berkumpul dengan romo-romo, dengan pendeta dan tokoh-tokoh agama yang lain untuk menunjukkan bahwa Indonesia ini satu. Oke, sampai sini dulu ya. Tadi kita kembali dulu ya, bahwa Habib Lutfi ini diberi bintang penghargaan oleh Menteri Prabowo saat itu ya, sekarang sudah menjadi presiden. Itu adalah kenyataan, yang mana pemberian itu berdasarkan asesmen dulu, tidak serta-merta begitu. Dan sampai sekarang itu tidak dicabut, sampai sekarang masih melekat pada diri Habib Lutfi. Berarti ini clear, ini suatu fakta ya, tidak bisa dilihat. Jadi apapun yang mengatakan apapun mengenai Habib Lutfi di dalam hal bahwa beliau ini ingin memecah belah bangsa dan lain sebagainya, itu sudah terbantahkan dengan sendirinya. Kalau kamu melihat kenyataan, ya. Kalau kamu melihat opini ya terserah. Wong hati manusia siapa yang bisa mengatur juga begitu ya. Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala, siapa juga yang bisa? Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha. Kamu sudah ngasih itu penjelasan yang sangat jelas, sudah kamu tampakkan fakta dan data di hadapan kamu, kemudian kamu nggak mau melihat, ya terserah kamu. Atau kamu mau melihat tapi kamu tidak mau percaya, ya terserah kamu begitu. Itu kan cuma nanti orang yang seperti itu ada istilahnya denial itu ya, orangnya itu apa, menolak kenyataan. Nah kemudian ada yang mau saya apresiasi di sini, yaitu Pak Menteri Agama. Pak Menteri Agama ini sejauh saya melihat, beliau ini sangat cocok dengan jabatannya ya. Jadi beliau itu apa? Kepada Roma Irama ya baik, kemudian kepada kemarin KDM ya baik juga, kemudian sekarang kepada Habib Lutfi ini baik juga. Nah seharusnya begitulah
pejabat negara itu ya. Jadi pejabat sama siapapun begitu diundang, datang. Apalagi kalau misalkan ini memiliki katakanlah peluang untuk menjadi bahan gorengan. Ya, masa misalkan diundang sama siapa itu kemarin itu, Masya Allah, bukan diundang ya, ketemu sama KDM misalkan mau, kemudian bertemu dengan pihak yang pro PWLS, Roma Irama mau, masa diundang sama Habaib nggak mau? Nah begitu, ini supaya tidak terjadi yang demikian, maka beliau datang kepada semuanya. Ini dilihat dari segi bahwa beliau itu menteri agama, bagus. Jangan ya perihal yang sama atau sikap yang sama tidak bisa saya terima dari PBNU. Kenapa? Karena PBNU itu harus tegas, itu sudah tercakup. Jadi PBNU itu bukan negarawan ya. PBNU harus tegas. PBNU ini melihatnya harusnya bagaimana? Ini habaib dengan ulama harus bersatu. Maka siapapun orang yang berusaha untuk memecah kedua belah pihak ini, maka itu harus disingkirkan, harus dijauhi, dan dengan perkataan yang tegas, yang jelas, yang soreh begitu. Harusnya begitu. Itu dari PBNU, karena nama juga PBNU, sudah NU, yang mana di NU dari situ sudah banyak sekali katakanlah nasihat-nasihat dari ulama sebelumnya. Kemudian di situ juga sudah jelas sekali Asy'ariyah Maturidiyah dan lain sebagainya. Beda dengan menteri agama. Kalau menteri agama ya menteri agama, selama itu orang beragama ya harus diakomodir, harus dihargai, harus didatangi. Beda kalau misalkan yang mengadakannya itu acara siapa? Naturalis, ateis begitu, mengadakan acara besar-besaran. Menteri agama nggak boleh datang. Nggak boleh menteri agama seperti ini, nanti ada ateis misalkan dia bilang seperti ini, kita harus bersatu. Nggak boleh, karena dia sudah khusus di situ apa? Agama, menteri agama. Nah ini satu hal ya. Indonesia tidak bisa dipecah belah. Buktinya malam ini kita duduk bersama dengan para beliau-beliau. Lain dari itu, saya ingin sebelum memberikan bi'atan terhadap tarekat, apa sih sebenarnya bi'ah itu sendiri? Jangan disalahartikan, jangan disalahpahami. Bi'ah itu janji sama Allah Ta'ala dan Rasulnya yang pada hakikatnya untuk menghindari dan meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji di hadapan Allah dan Rasulnya, di hadapan sesama kita. Itu artinya bi'ah, untuk meninggalkan semua itu sehingga kita ini menjadi hati yang bersih, hati yang bercahaya, yang tidak pernah putus hubungannya dengan Al-Khaliq. Itulah makna bi'at yang sebenarnya. Oke, ini mengenai makna baiat dulu ya. Di Indonesia ini nama baiat itu sudah agak tercemar kan? Kenapa? Karena ada satu kelompok Islam yang entah mereka itu menamakan diri mereka itu dengan itu atau tidak, yang mana pola pikirnya ekstrim, pola lakunya juga ekstrim. Itu namanya Islam baiat ya. Kalau di saya di sini di Garut itu disebutnya Islam beat ya. Jadi Islam beat, kalau motornya namanya motor Beat, itu ada kan ya dari Honda itu. Nah ini menjadi permasalahan karena memang di kalangan kepolisian Islam Baiat ini memiliki stigma jelek dan memang buruk begitu. Saya pernah beberapa kali berusaha untuk direkrut, dan kalau untuk saya kan semuanya kembali kepada ilmu begitu ya. Saya mau nanya ini Islam Baiat itu bagaimana? Saya pinta mereka untuk baca kitab, mereka nggak bisa. Untuk menjelaskan tata cara sholat juga mereka nggak jelas begitu. Nah itulah dalam Islam Baiat yang mana salah satu gerakan pokok mereka itu adalah mengumpulkan uang ya dari zakat dan lain sebagainya. Di Garut besar itu ya. Malah di pelosok-pelosok itu Islam Baiat ini menjadi ancaman. Jadi bukan menjadi ancaman, gimana lah ya. Banyak anggota kepolisian yang merasa terancam oleh kelompok itu. Kenapa? Ya karena tadi pola pikirnya ekstrim, kemudian cara berdakwahnya juga lumayan ekstrim, sehingga rusaklah nama Baiat itu. Nah,
Ini kan ada bayat kubro begitu ya. Habib Lutfi makanya memberikan sedikit penjelasan lah, tidak banyak. Beliau ini di dalam segmen yang ini tidak berbicara terlalu banyak. Karena memang intinya kan bayat kubronya itu. Nah, bayat itu dikatakan oleh beliau adalah suatu upaya ya, supaya orang-orang yang berbayat ini melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, kemudian selalu terikatlah hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kurang lebih ya tadi apa yang dikatakan oleh Habib Lutfi ini. Nah, ini juga takrif dengan lazim juga ya, dengan lazim ya, lazimnya seperti itu, atau tujuannya memang seperti itu. Nah, ada ya kata yang menarik sebetulnya dari bayat itu, karena bayat itu secara asal kata sama dengan jual beli, bayat begitu ya, ada baya dan ain, dan di dalam jual beli itu ada ijab qabul, yang mana di dalam bayat juga ada ijab qabul. Jadi sang pembayat ini dia menjanjikan sesuatu dengan diganti sesuatu yang lain dari yang membayat begitu. Makanya kan ada yang namanya bayatul ridwan. Waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dipinta oleh orang-orang Madinah supaya menetap di Madinah saja, Rasulullah kan membayat begitu ya. Siapa yang kalau saya datang ke sana dijamin ya keselamatan saya begitu. Kalau misalkan dijamin, saya mau ke sana. Dalam pengertian itu negeri akan menjadi negeri yang penuh dengan barokah. Jadi kalau misalkan kamu mau memberikan perkataanmu kepadaku, maka aku pun akan memberikan perkataanku padamu begitu. Nah, itu akhirnya dijadikanlah karena ada nau dari ijab qabul di situ, maka perbuatan seperti itu disebut bayat, dari baya'a juga sama dari jual beli. Nah, sehingga ini kan kalau sudah menjadi istilahnya suatu kaum jadi berbeda maknanya begitu ya, dalam pengertian ini sudah menjadi istilahnya ahli thariqah. Nah, saya bukan orang thariqah ya. Jadi Anda yang menonton itu jangan sok tahu saya ini siapa ya. Ada orang itu yang mengira saya itu FPI, ada yang mengira saya itu HTI, ada yang mengira saya itu enggak. Saya ini jelas, saya itu Muhammadiyah dulunya, pernah di Persis, pernah di Muhammadiyah, kemudian saya juga sudah turun ya, ada turun surat sebagai ketua NU Tanfidiyah ya, dia di kampung. Jadi nggak usah sok tahu, saya itu nggak bakal menutupi apa-apa gitu, insya Allah dalam kaitan yang bisa diakses secara publik begitu ya. Nah, dalam hal bayat ini, dalam hal thariqah ini, saya pernah bayat thariqah Abah Awas. Pernah itu, cuman bukan oleh Abah Awasnya langsung, karena Abah Awasnya waktu itu tidak hadir begitu ya, karena saya mau tahu begitu. Ya bayat cuma seperti itu aja, ya diajarkan la ilaha illallah dan lain sebagainya. Bukan nggak ada dan lain sebagainya. La ilaha illallah dengan gerakannya itu doang begitu, tidak ada di situ, tidak ada pembimbingan dari apa yang saya rasakan begitu ya. Tidak ada pembimbingan dan ekspektasi saya dari thariqah itu tidak didapatkan. Nah, itu mah jadi masuk thariqah karena penasaran. Saya tidak percaya kalau misalkan sudah masuk thariqah tidak bisa keluar, saya emang nggak percaya itu. Kemudian kalau misalkan kita akhirnya keluar akan mendapatkan kualat begitu, saya emang nggak percaya itu. Karena setelah ilmu itu bertambah, pada akhirnya saya itu mengetahui thariqah yang terbaik itu thariqatut ta'lim wa ta'allum, yaitu thariqah belajar dan mengajar itu tanpa mengurangi rasa hormat terhadap thariqah ya. Cuman kritik saya ya adalah terhadap beberapa thariqah itu ada. Kita lanjutkan dulu ya nih, apa yang mau dikatakan oleh Habib Lutfi ini. Lain dari itu, makna bi'ah, mengapa kita dengan menggunakan talqin la ilaha illallah. Siapa sih orangnya yang tidak ingin hatinya bersih? Penyakit hati ini lebih berbahaya. Maka satu-satunya untuk membersihkan penyakit hati, mari kita hiasi hati ini dengan kalimah la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu yang sudah berqadiriyah, syadhiliyah, tarekat syatariyah dan lain-lainnya tidak terlepas min bahri la ilaha illallah, maka kita bi'atil kubro tidak akan melepaskan tarekohnya masing-masing. Jadi yang qadiriyah tetap berjalan qadiriyah sesuai dengan para mursyidnya, sadaliyah, syatariyah, justiyah, Naqsyabandiyah, Khalidiyah, silahkan tetap bertaat kepada mursyidnya masing-masing.
Jadi kita biat kubro untuk menyatukan di dalam kubro Jum'iyah Tariqah Al-Mu'tabarah ala ahli sunnah wal jamaah. Oke. Jadi ini juga menunjukkan posisinya Habib Lutfi di dalam Tariqah itu tinggi ya. Diakui oleh mursyid-mursyid dari Tariqah Mu'tabarah yang mursyid-mursyidnya itu ada. Itu diakui Habib Lutfi itu. Nah jadi tidak kecil peran beliau itu ya di dalam di dalam Tariqah. Pentingnya. Jadi membawahi ya beliau itu. Dia mari jadi kita atas. Bersama sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afdalu ma qultuhu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Saya memberikan ijazah sesuai tarekatnya masing-masing untuk dari Syadaliyah, Qadiriyah, apapun yang dikehendaki di dalam yang khususnya yang belum bertarekah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda ya kalau Habib Lutfi baca tahlil itu ada sirnya. Ya, setidaknya saya merasakan hal itulah ya. Ada sirnya itu, beda lah. Nah, cuman ada sedikit kritik saja. Setelah la ilaha illallah itu Habib Lutfi mengatakan Sayyidina Muhammadur Rasulullah. Itu dari apa yang saya ketahui ya, secara i'rab itu harusnya Sayyiduna. Cuman karena memang secara bahasa Indonesia ini kita itu seringnya kan Sayyidina. Nah mungkin ini sabqul lisan, karena secara i'rab Habib Lutfi pasti tahu, beliau itu orang alim ya, orang alim. Ini sabqul lisan itu biasa, karena di dalam bahasa Indonesia, di dalam bahasa Sunda kita nyebutnya terus-menerus Sayyidina. Itu seperti kitab ya, Ihya Ulumuddin itu kan baca yang betulnya Ihya Ulumiddin, tapi karena memang sudah terbiasa terkenalnya Ulumuddin ya Ulumuddin terus. Bukan berarti kalau misalkan orang mengatakan Ihya Ulumuddin itu nggak bisa i'rab, cuman kadang-kadang sabqul lisan. Nah itu dulu ya, ini sepertinya akan ada beberapa episode mengenai zikir akbar, zikir kebangsaan ini. Untuk video kali ini kita cukupkan sekian dulu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.